Rio, silakan ditanggapi. Soal kejutan, apa sih yang dinantikan? Apakah ada reshuffle atau ada partai politik yang akan bergabung atau bagaimana menerjemahkan statement Pak Prabowo tadi? Ketika Presiden memberikan statement akan ada kejutan dan bahwa ini tidak akan menjadi business as usual, beliau merefer kepada satu hal yang tidak lain dan tidak bukan adalah gebrakan-gebrakan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi minimal 8% dan even beyond. Kalau kita telisik, Mbak Afi, kita harus tahu dulu sekarang struktur ekonomi kita memang ditopang oleh domestic consumption, konsumsi dalam negeri, tetapi di luar daripada itu kita juga harus mendapatkan banyak sekali investasi. Kita juga harus bisa membesarkan net ekspor kita dengan mengecilkan angka-angka impor kita. Kita juga perlu menggerakkan government spending agar menjadi spending lebih berkualitas. Kalau kita bedah satu persatu, contoh misalnya dalam kasus investasi, bahkan di bulan pertama Presiden Prabowo menjabat dalam lawatan beliau ke China, ke Amerika, Latin Amerika, bahkan sampai ke Inggris, beliau membawa oleh-oleh foreign direct investment senilai kurang lebih hampir 300 triliun rupiah yang akan diinvestasikan di Indonesia. Lalu kedua, Presiden Prabowo juga sudah mulai menggencarkan food security dan juga energy security. Tujuannya adalah karena sampai hari ini memang kita dihadapkan kenyataan masih banyak komoditas-komoditas pangan maupun energi yang memang harus diimpor, dan ini mengecilkan defisit surplus daripada perdagangan kita. Yang Presiden Prabowo ingin lakukan ke depan adalah memake sure bahwa kita dapat mandiri secara pangan agar kita tidak perlu impor bahan-bahan pangan maupun komoditas-komoditas energi tersebut. Yang terakhir adalah government spending. Banyak yang menyepelekan government spending ini tidak terlalu berkontribusi terhadap ekonomi. Padahal salah satu kriteria terpenting dalam spending ini adalah struktur APBN kita hari ini terlalu OPEX oriented. Sehingga perlu ada shifting di mana APBN kita didesain supaya bisa lebih CAPEX oriented. Investasi-investasi infrastruktur, investasi-investasi di human capital. Yang terakhir adalah tujuan daripada semua investasi-investasi yang datang itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menciptakan industri-industri baru yang dapat menghasilkan new paying jobs. Pekerjaan-pekerjaan berkualitas yang ujung-ujungnya bisa mendongkrak konsumsi dalam negeri kita dan juga memperbesar nilai ekspor kita ke depan. Oke, baik. Kalau PDIP menjawab statement kejutan, ini menarik loh. Ketika kemudian ada harapan yang diberikan oleh Pak Prabowo, 5-6 bulan kan hitungannya sebentar lagi gitu. Ada sesuatu yang akan dinantikan, ada gebrakan, no business as usual. PDIP mengantisipasi atau membacanya apa nih? Apakah kemudian membawa nilai investasi yang signifikan? Ya, mudah-mudahan kami nggak dalam posisi untuk bagaimana memprediksi, ya, mencoba menjadi cenayang terkait hal ini. Tapi pada prinsipnya tetap bahwa kami memberikan dukungan lah apapun itu. Mudah-mudahan kejutannya kejutan yang baik, ya kan. Bahkan kalau saya rasa tadi kalau memang kita melihat kinerja menteri yang kurang misalnya, ya kan, atau akan ada reshuffle terhadap menteri atau wakil menteri atau apapun itu, ya, pejabat tinggi negara yang dianggap kurang mampu dan lain-lain, itu juga bisa jadi kejutan yang baik juga, ya. Tapi banyak hal yang bisa menjadi kejutan, mudah-mudahan apapun itu yang terbaik. Tapi saya ingin mengomentari sedikit terkait makan bergizi gratis, yang betul-betul kami di PD Perjuangan sangat mendukung, bahkan sangat mendukung, ya, Mas Pramono Anung ketika masa kampanye ingin memberikan komplementari dari itu, artinya melengkapi itu ada sarapan bergizi gratis yang juga. Jadi anak-anak di Jakarta makannya 2 kali nih, ya? Akan, insya Allah sarapan makannya dan 2 makan kali. Siangnya gratis. Nah, tapi ini ada sedikit upgraded version from the makan bergizi gratis. Yang saya rasa kita bisa saling bertukar informasi bahwa kami, Mas Pram dan Bang Dul, sudah berkomitmen sejak awal akan melibatkan UMKM di sekitar sekolah kalau kantin sekolah tidak mampu untuk menyediakan makan itu. Jadi ini juga mungkin bisa kita saling berkomunikasi dengan pihak-pihak yang menyelenggarakan makan bergizi gratis, bagaimana supaya bisa ini diduplikasi juga di daerah-daerah. Karena jujur komplain dari kantin-kantin sekarang yang ada di seluruh Indonesia kan itu, bahwa berkurangnya pendapatan mereka. Ataupun gini, mungkin satu menu bisa disediakan oleh kantin, menu yang lain disediakan oleh supplier dan lain-lain. Mudah-mudahan ini bisa berjalan, dan tentunya SDM yang unggul adalah hal yang utama untuk bisa bagaimana negara kita bisa lebih maju lagi. Oke, baik. Mas Philip, usai jeda saya berikan kesempatan. Kami akan jeda, pemirsa. Usai jeda berikut ini kita lanjutkan pembahasan di Top Issue. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.